Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sikap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat? Masih semangat untuk belajar? Alhamdulillah. Baiklah, anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Nanti akan diikuti dari sekolah. Silakan berdoa mulai. Baiklah anak, kita sudah berdoa, kita meminta kepada Tuhan supaya kita dilancarkan dan dimudahkan dalam ilmu pada hari ini. Amin. Sebelum kita melanjutkan pelajaran atau pembelajaran pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya terlebih dahulu. Jadi kalian disilakan untuk berdiri. Baiklah anak, siapa akan mengecek dulu kehadiran kalian pada hari ini? Nanti yang tersebut silakan mengacungkan tangan dan menunjukkan saya ya. Nora, Saya, Vanessa, saya,
Alkeza, Vidya, Jelpa, Imelvi, Elvani, Nadia, Olivia, Ayoyu, Asira, Naura, Rasti, Aisha, Sabila, Sesi, Yesi, Erlangga, Pioneri, Reri, Mirla, Kevin, dan Sinja. Nah, semuanya ada ya. Semuanya siap untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita stretching terlebih dahulu. Ya? Ya. Nah, semuanya? Ya. Tepuk semangat. 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 Tepuk bagus. Mendengar. Mengingat. Fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Buku berbicara, aku yang mendengarkan. Tidak. Oke, siap belajar? Ya. Oke. Oke, hari ini kita akan memasuki materi tentang kebutuhan. Oke. Tentang kebutuhan. Nih, ya. Sebelum kita masuk pada hari ini, Bapak ingin mengingatkan, ingin mengulang pelajaran minggu lalu. Masih ingat? Masih. Materi tentang apa kita baca minggu lalu? Tentang kegiatan ekonomi. Coba Pak ingin tanya, siapa yang masih ingat macam-macam kegiatan ekonomi? Yuk, masih ingat? Satu ada produksi. Jadi ada 3 kegiatan ekonomi yang sudah kita bahas pada minggu lalu. Yang pertama ada produksi, yang kedua ada distribusi, yang ketiga ada konsumsi. Coba Pak ingin tahu siapa yang masih ingat tentang pengertian dari produksi. Saya, Pak. Ya, silakan. Produksi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk mengolah barang jadi atau barang mentah yang untuk menjadi barang siap pakai. Oke. Produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang siap pakai. Yang kedua tadi ada distribusi. Ada yang tahu pengertian dari distribusi? Silakan sekarang. Distribusi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk menyalurkan barang hasil produksi ke tangan konsumen atau pembeli. Ya. Jadi distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan cara menyalurkan atau dengan kata lain menjual barang ke tangan pemakai akhir atau konsumen. Distribusi adalah menyalurkan barang dari tangan produsen ke tangan konsumen, sehingga konsumen bisa memakainya dari kegiatan produksi. Yang ketiga ada konsumsi. Ada yang tahu konsumsi? Saya, Pak. Ya, silakan. Konsumsi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam pemakaian barang yang sudah jadi atau pemakaian. Nah, jadi kegiatan menggunakan barang yang telah diproduksi atau pemakai akhir. Berarti kalau kamu memakai barang tanpa dijual kembali, berarti itu namanya konsumsi. Ya, kalau dia masih menyalurkan berarti distribusi.
Membuat berarti produksi, memakai berarti konsumsi. Itu pelajaran minggu lalu. Oke. Sekarang kita masuk ke materi sekarang atau materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang kebutuhan. Oke. Dulu nanti Pak akan memberikan gambaran beberapa foto tentang kebutuhan. Coba kalian lihat. Ya, ada beberapa gambar yang ingin Pak sampaikan ke kalian dulu ya. Nanti kalian analisis. Tuh, ada, lihat belum? Nah, ulangi ya. Tentang, lihat kan? Belum ya? Belum, itu ya. Kita ulang lagi. Tolong dianalisis mana yang termasuk nanti kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Ya, ya. Itu ada rumah mewah, ada seorang yang mengerjakan sholat, ada pakaian, tuh. Ada alat kosmetik, ada seorang yang memakai baju olahraga, ada gambar kendaraan atau motor, ada gambar makanan. Di antara beberapa gambar di sini, ini termasuk dalam kebutuhan sesuai dengan kelompoknya masing-masing nanti. Nanti saya akan menjelaskan tentang rumah itu termasuk kebutuhan apa, ya. Sedangkan orang yang sholat itu termasuk kebutuhan apa, pakaian termasuk dalam kebutuhan apa, kosmetik itu apa, ya. Itu yang akan kita bahas dalam kesempatan ini. Jangan lupa Pak Dulu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Oke. 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 Sebelum kita masuk materi, Pak akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran. Nah ini, ya. Tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu melalui diskusi kelompok dengan menggunakan model pembelajaran problem bersifat learning atau pendekatan, beserta didik dapat menjelaskan mengenal kebutuhan manusia serta mampu memicu skala prioritas kebutuhan dalam kebutuhan sehari-hari. Oke. Bapak tadi dulu. Ada yang mengerti atau mengerti pengertian dari kebutuhan? Ada yang tahu dari pengertian kebutuhan? Ada? Oke.
Oke, Pak akan mengajar ini tentang kebutuhan. Ya. Setelah kalian baca ini nanti kalian tahu pengertian apa itu dari pengertian kebutuhan. Nah, pengertian dari kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mencapai kesejahteraan. Kebutuhan manusia mencerminkan adanya perasaan kurang puas yang ingin dipenuhi dalam diri manusia yang muncul serta alamiah untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Artinya kebutuhan adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia. Perlu makan? Perlu minum? Perlu alat tulis? Perlu olahraga? Perlu rekreasi? Perlu pakaian mewah? Perlu perhiasan mewah? Berarti banyak sekali kebutuhan yang diperlukan oleh manusia, tetapi dilihat dari kemampuannya. Ada kebutuhan sekarang, ada kebutuhan yang akan datang. Kalau kebutuhan sekarang atau kebutuhan primer, tentunya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seseorang pada saat itu. Kalau tidak sampai dapat dipenuhi, akan mengancam kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Nah, kalau kebutuhan masa yang akan datang, berarti kebutuhan tersebut bisa ditunda pemenuhannya. Artinya, kalau tidak mampu atau belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut bisa ditunda dan tidak akan mengganggu kelangsungan hidup manusia. Ini jadi ada berbagai macam kebutuhan yang diperlukan oleh manusia. Ada yang saat itu harus dipenuhi, ada yang masa yang akan datang. Contohnya satu, obat-obatan. Obat itu termasuk kebutuhan pokok. Tetapi waktu manusia itu mengalami sakit, obat bisa tergolong kebutuhan pokok atau kebutuhan sekarang? Bisa. Karena obat ketika orang sakit memerlukan obat agar sembuh dari penyakit. Karena kalian kalau sakit minum obat harus sembuh. Kalau tidak minum obat berarti tidak akan sembuh. Makanya obat tersebut termasuk kebutuhan primer. Oke, itu bagi orang yang sakit. Yang berikutnya jenis-jenis kebutuhan. Lihat ya. Yang pertama kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang harus dipenuhi agar manusia dapat mempertahankan hidupnya. Dengan kata lain, kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia tetap hidup. Kebutuhan tersebut muncul secara alami. Kebutuhan primer disebut juga dengan kebutuhan alamiah. Contohnya termasuk dalam kebutuhan primer. Ada kebutuhan untuk makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Jadi ada contoh kebutuhan primer. Yang pertama ada makan, yang kedua ada minum, minuman. Yang ketiga ada pakaian. Yang keempat ada tinggal. Mengapa keempat jenis ini dikatakan sebagai kebutuhan primer? Mengapa? Karena keempat ini harus dipenuhi. Jangan sampai tidak dapat dipenuhi oleh manusia. Kalau sampai tidak dapat dipenuhi oleh manusia, akan menyangkut kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Contohnya tidak makan dan tidak minum akan mengalami sakit. Tidak bisa beraktivitas. Sehingga makanan dan minuman termasuk dalam kebutuhan primer. Yang ketiga ada pakaian.
terganggu dari gangguan alam. Seperti apa? Panas, angin, hujan. Maka kesehatan manusia akan terancam. Yang keempat ada tempat tinggal. Mengapa tempat tinggal dikatakan sebagai tempat utama? Karena tempat tinggal gunanya adalah untuk menghindari dari binatang buas. Contohnya ada anjing, ular, dan lain sebagainya. Ya. Makanya makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal ini tergolong dalam kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Coba kamu bayangkan. Makan, minum, tapi tidak ada pakaian dan ada tempat tinggal. Bagaimana rasanya? Terancam tidak kehidupan manusia? Karena akan gangguan alam dan gangguan binatang buas. Sekarang kita putar. Berpakaian, ada tempat tinggal, tapi tidak makan dan tidak minum, akan mengalami sakit, tidak bisa beraktivitas. Karena aktivitas seseorang tersebut akan terganggu kalau salah satu dari kebutuhan ini tidak bisa dipenuhi. Makanya keempat ini harus dipenuhi oleh manusia. Itu tentang kebutuhan primer. Sekarang berikut ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder, setelah manusia dapat memenuhi kebutuhan primer atau kebutuhan pokok, manusia masih memerlukan kebutuhan lain yang bersifat pelengkap. Kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya, yang termasuk dalam kebutuhan sekunder antara lain kebutuhan terhadap televisi, kulkas, meja, kursi, buku, dan alat tulis. Contohnya sekunder. Yang pertama apa? Kulkas. Dua, televisi. Tiga, meja. Empat, kursi. Lima, buku. Alat tulis. Nah, kebutuhan sekunder yang artinya kebutuhan kedua setelah kebutuhan primer terpenuhi. Intinya, kebutuhan primer ini bisa dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi, atau kebutuhan pendukung. Bagaimana kalau kebutuhan primer ini kebutuhan sekunder ini tidak dapat dipenuhi? Maka tidak akan mengancam kelangsungan hidup manusia. Ini kan pendukung kebutuhan kedua. Kalau kebutuhan pertama sudah terpenuhi, baru kebutuhan kedua. Karena kebutuhan kedua ini dia tidak akan mengancam kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Tidak jadi masalah kalau kebutuhan sekunder tidak bisa dipenuhi oleh manusia. Contoh dari kebutuhan sekunder ini ada kulkas. Apa? Kalau tidak ada kulkas, asalkan makan, minum, pakaian dan makan, terancam tidak hidup manusia? Ini pelengkap, Tidak ada TV, tidak ada meja, tidak ada kursi, tidak ada buku, tidak ada alat tulis. Yang penting ini terpenuhi. Makanya ini dikatakan sebagai kebutuhan kedua setelah kebutuhan primer terpenuhi. Dia tidak akan mengancam kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Jadi tidak jadi masalah kalau ini tidak dapat dipenuhi. Ngerti? Sekarang berikut ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang harus dipenuhi setelah kebutuhan primer.
dan sekunder terpenuhi. Pada dasarnya kebutuhan tersier adalah kebutuhan manusia terhadap barang-barang dan jasa yang tergolong mewah. Atau dengan kata lain, kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan barang-barang mewah. Siapa saja yang dapat memenuhi kebutuhan tersier ini biasanya adalah orang-orang tertentu. Tidak semua orang bisa memenuhi kebutuhan tersier ini. Orang-orang yang banyak duitnya, orang-orang yang biasanya ekonominya menengah ke atas itu bisa memenuhi kebutuhan tersier ini karena kebutuhan tersier kebutuhan terhadap barang-barang mewah. Contohnya, itu lihat gambar, ada mobil mewah, ada perhiasan, ada motor mewah. Itu golongan atau contoh dari kebutuhan tersier. Ada lagi lukisan mewah, rumah mewah, pesawat terbang termasuk barang mewah. Karena hanya bisa dipenuhi oleh orang-orang tertentu. Tidak semua orang bisa memenuhi kebutuhan tersier ini. Paham? Jadi contoh dari kebutuhan tersier. Ada mobil mewah. Yang kedua ada perhiasan. Yang ketiga ada motor sport. Yang keempat ada tadi lukisan mewah. Yang kelima ada rumah mewah. Nah ini contoh dari kebutuhan tersier. Jadi kebutuhan tersier adalah kebutuhan terhadap barang-barang mewah yang hanya bisa dipenuhi oleh orang-orang tertentu. Tidak semua orang bisa memenuhi kebutuhan tersier ini. Ya saja contohnya mobil sport, motor sport, perhiasan, rumah-rumah yang mewah. Hanya orang-orang tertentu. Tidak semua orang bisa memenuhi kebutuhan tersier tersebut. Berikutnya yaitu kebutuhan berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya kebutuhan manusia dibagi menjadi dua kebutuhan, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kalau kebutuhan jasmani yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan keadaan jasmani. Begitu jasmani atau fisik seseorang terhadap barang atau jasa. Contoh yang termasuk ke dalam kebutuhan jasmani dalam bentuk barang antara lain pakaian, makanan, minuman, obat-obatan, vitamin. Adapun yang termasuk ke dalam kebutuhan jasmani itu antara lain kebutuhan rekreasi, mendengarkan musik, menonton televisi dan bioskop. Berarti yang berhubungan dengan fisik kita, fisik kita. Kebutuhan fisik bisa kalian bisa olahraga, menonton, rekreasi atau liburan yang berhubungan di diri kita. Jangan sampai kita tidak bisa memenuhi kebutuhan. Penting tidak itu, tidak terlalu penting. Tapi kebutuhan tersebut harus dipenuhi oleh seseorang apabila mampu. Yang berikutnya itu ada kebutuhan rohani dan spiritual. Nah, tadi ada kebutuhan jasmani dan rohani, kebutuhan jasmani dan rohani. Kalau kebutuhan rohani, kebutuhan yang berhubungan dengan keagamaan atau yang menyangkut dengan agama. Apa contohnya? Yuk, tadi sudah dapat tampilkan fotonya. Kita agama beribadah, dua mengaji, tiga
mendengarkan orang ngaji atau mengaji, membaca yasin, mengerjakan sholat, ya, mendengarkan sedang dan sebagainya itu yang berhubungan dengan kebutuhan rohani atau keagamaan. Itu contoh dari kebutuhan jasmani dan rohani. Sekarang berikut ada kebutuhan nanti ya. Berikut nanti ada kebutuhan yang berdasarkan dengan sekarang dan akan datang. Kebutuhan sekarang yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini apabila diperlukan. Contohnya makan ketika kita lapar, haus ketika kita minum ketika kita haus, obat ketika kita sakit. Itu kebutuhan sekarang atau segera. Karena kebutuhan tersebut harus dipenuhi oleh seseorang pada saat itu juga, jangan sampai tidak dipenuhi. Karena kalau pada saat tersebut tidak dipenuhi akan mengancam kehidupan manusia. Itu kebutuhan sekarang. Kalau selain kebutuhan sekarang ada kebutuhan masa yang akan datang. Nah, kalau kebutuhan masa yang akan datang, kebutuhan yang bisa ditunda pemenuhannya. Contohnya rekreasi, ingin membeli perhiasan, ingin membeli HP baru, ingin membeli baju baru. Karena pemenuhannya bisa masa akan datang atau direncanakan terlebih dahulu. Ingin naik haji, ingin umroh dan lain sebagainya. Apabila bisa ditunda pemenuhannya, berarti kebutuhan tersebut termasuk dalam kebutuhan masa yang akan datang. Inilah materi yang kita bahas pada hari ini tentang berbagai macam kebutuhan. Ya, sampai saat ini ada yang belum jelas atau ada yang ingin tanyakan, persilakan. Yuk, ada yang ingin tanyakan masalah materi yang kita bahas pada hari ini, dipersilakan. Dari kelompok 1, Saya Pak. ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Pinari dari kelompok 1, ingin menanyakan apa yang dimaksud dengan kebutuhan mendesak dan berikan contohnya. Oke. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan mendesak? Ya, kebutuhan mendesak dan berikan contohnya. Kebutuhan mendesak tersebut artinya kebutuhan yang harus. Ya, mau tidak mau harus dipenuhi. Segera, tidak boleh ditunda tuh. Namanya juga mendesak. Ketika waktunya sampai, kebutuhan tersebut harus dipenuhi oleh seseorang. Kalau tidak bisa dipenuhi, akan mengancam kehidupan manusia itu sendiri. Contohnya ada apa? Obat-obatan atau kesehatan waktu kita sakit. Waktu kita sakit, kita akan memerlukan obat tersebut. Harus tidak? Harus. Kalau harus berarti mendesak. Harus kita penuhi, harus kita cari obat tersebut supaya apa yang kita alami bisa sembuh. Jadi waktu kita sakit kita perlu obat supaya sakitnya bisa sembuh. Yang kedua tadi, makanan. Ketika kita lapar, kita harus makan. Boleh tidak ditunda? Tidak boleh ditunda. Karena kalau kita makan dan minum ditunda, akan mengancam kehidupan manusia itu sendiri. Namanya mendesak itu harus. Ya. Sekarang tidak boleh ditunda lagi.
Tidak boleh minta 1-2 hari atau 1-2-3 jam ke depan. Tidak boleh. Harus sekarang itulah. Supaya kita bisa menjaga kesehatan yang ada dalam diri kita. Ngerti dah? Ngerti? Paham? Oke, pertanyaan kedua ada. Yang ditanyakan silakan. Sudah? Kenapa nanti kita yang keempat tadi bertanya apa perbedaan keinginan dan kebutuhan? Oke. Apa perbedaan keinginan dan kebutuhan? Sekarang kita jawab satu ya. Ada 2 pertanyaan yang ditanyakan oleh kita, itu kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan sesuatu yang harus dipenuhi, ya, yang harus dipenuhi oleh seseorang, apabila tidak dapat dipenuhi akan mengancam keselamatan manusia itu sendiri. Kalau keinginan sesuatu yang pemenuhannya bisa ditunda, namun juga keinginan, hasrat. Hasrat kita menginginkan sesuatu. Contohnya kalau kebutuhan makan, minum, pakaian, perumahan itu butuh. Ya? Butuh, harus ada. Kalau keinginan itu hasrat kita ingin memiliki sesuatu, bisa pemenuhannya kapan saja. Nah, saya ingin naik haji. Ya, ingin kan? Ada keinginan. Saya ingin jalan-jalan. Saya ingin membeli mobil baru. Saya ingin dan sebagainya. Itu namanya keinginan. Jadi ada perbedaan antara keinginan dan kebutuhan. Kalau kebutuhan itu pemenuhannya harus dipenuhi, kalau keinginan pemenuhannya bisa ditunda. Paham? Perbedaan antara keinginan dan kebutuhan. Oke, untuk pertanyaan berikut ada. Silakan. Kenapa lagi kelompok 4? Saya ingin tanya, berikan contoh kebutuhan dan keinginan seorang pelajar. Oke. Berikan contoh kebutuhan dan keinginan seorang pelajar. Berarti ada 2 contoh. Tapi menyangkut masalah pelajar. Kebutuhan pelajar dan keinginan pelajar. Apa kebutuhan pelajar yang dibutuhkan oleh seorang pelajar? Contohnya alat tulis, buku, seragam sekolah, apa lagi? Itu contoh kebutuhan. Kalau keinginan pelajar banyak. Contohnya, saya ingin membeli apa? Pena yang lebih bagus, membeli baju yang lebih bagus, ya. Apalagi membeli tas bermerek, membeli HP yang baru, sepatu yang bagus. Itu namanya keinginan seorang pelajar, ya. Jadi keinginan seorang pelajar ada keinginannya, tetapi harus dipenuhi kebutuhannya terlebih dahulu. Kalau kebutuhannya sudah dipenuhi, baru keinginannya bisa dipenuhi. Paham? Ada lagi? Silakan. Ayo. Ada? Yesi? Tidak ada. Ada. Apa lagi ada? Coba Mila ada? Perkenalkan, nama saya Bintang Setiawan. Saya ingin menanyakan tentang apa yang dimaksud dengan kebutuhan mendesak. Berikan contohnya. Kebutuhan mendesak. Tadi saya tanyakan kepada Gino. Mendesak itu adalah kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang yang harus dipenuhi, tidak boleh ditunda dalam pemenuhannya. Namanya kan mendesak. Jadi harus saat itu juga. Tadi Pak contohkan obat ketika kita sedang sakit. Coba, Kevin sedang sakit kepala, perlu obat, Pin? Perlu.
Bisa dituna atau tidak? Tidak. Tidak bisa dituna. Aida sedang lapar. Apa bisa kita dituna? Tidak usah makan. Besok makan. Ya? Bisa tak? Tidak bisa. Makanya dia mendesak itu pemenuhnya harus dipenuhi ketika kita memerlukannya. Nanti. Oke, pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada lagi, dia lebih semangat. Kita sebagai terlebih dahulu. Siap? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Siap? Tepuk fokus. Oke. Sekarang tepuk konsentrasi. Konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, coba kita ulang 1 kali lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Tepuk semangat. Semangat. Coba sebelum kita jalan, Pak, ulang sekali lagi. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya. Untuk pelajaran berikutnya ini kamu Pak kasih soal untuk dianalisis. Ya. Silakan analisis soal ini berdasarkan kerja kelompok masing-masing. Itu ada kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Tadi mana? Sudah ya? Silakan itu. Kelompok 2 sudah ada? Ada, ya. Ini tentang kelompok 1. Kelompok 3. Nah, 3 ya. Ini kelompok itu. Dua mana? Itu Empat. itu 4. Dua orang, Pak. Ini kelompok 3. Itu ada lembar kerja kelompok sudah dibagikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, tuh. Lihat di situ lembar kerja diskusi kelompok. Tolong perhatikan sini. Kelompok 1, nomor absen 1, 2, 3. Nanti tulis namanya di situ. Kalau tidak cukup, pindahkan ke sebelahnya. Ya. Itu ada jenis-jenis kebutuhan sesuai dengan analisis kebutuhan masing-masing. Itu ada soal. Silakan kalian analisis kebutuhan sesuai dengan tugas analisis kelompoknya masing-masing. Sudah ngerti? Ngerti? Ngerti situ? Ngerti? Ngerti ya? Itu ada. Silakan kalian kerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu kalian presentasikan ke depan. Panjang waktu selama 20
menit. Silakan dari sekarang. Ya, silakan kerjakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan tugas analisis kelompok masing-masing. Pak, ini waktu 20 menit untuk mengerjakannya. Nanti presentasikan depan. Oke, silakan. Kalau ada yang belum mengerti, silakan tanyakan ke depan ya. Biar Bapak menjelaskan kembali yang belum mengerti cara mengerjakannya. Kalau belum mengerti, silakan tanya ke depan ya. Waktunya 20 menit untuk menjawab atau membahas materi tugas kelompoknya masing-masing. Tanyakan? Bisa mengerjakan?
Panggilan untuk Ketua Kelas 96. Ketua Kelas 96 segera sumber suara sekarang. Ketua Kelas 96 tolong bawa spidol tadi. Waktunya 5 menit lagi untuk mengerjakan kerja kelompoknya dari presentasi ke depan. Perwakilan ya, perwakilan sudah kelompok, bukan semuanya. Perwakilan dari kelompok itu 2 orang untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing.
Nah, tadi kelompok 1 temanya tentang kebutuhan primer dan sekunder ya. Kelompok 1 dari kebutuhan primer dan sekunder tema pembahasannya. Kelompok 2 kebutuhan jasmani dan rohani. Nah, kelompok 2 ini ya. Itu tema yang dibahas dalam kelompok 2. Kelompok 3 temanya kebutuhan individu dan kelompok. Itu tema yang akan dibahas, yang akan dipresentasikan oleh kelompok 3. Untuk kelompok 4 tema pembahasannya yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan akan datang. Itu temanya. Itu yang harus dipresentasikan ke depan. Waktunya sedikit lagi selesai. Sudah? Sudah. Kalau sudah kita mulai presentasi setiap kelompoknya masing-masing. Di sini untuk presentasi Pak Bita hanya perwakilan dari kelompoknya masing-masing. Oke. Pak Bita presentasinya setiap kelompok hanya 2 orang untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Mulai dari kita acak ya, secara acak. Jadi pangannya secara acak, tidak mesti harus kelompok pertama yang maju duluan. Untuk yang maju pertama, Pak minta dari kelompok 4. Kelompok 4 terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Untuk kelompok 4. Ya, silakan. Hanya 2 orang ya. Silakan tolong diperhatikan, mungkin nanti ada yang ingin ditanyakan. Tolong diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naura Melisha Dan nama saya Rasti Putri Ayu. Kami dari kelompok Kita akan mempresentasikan buku dari kelompok kami. mengenai kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Menurut kami, kebutuhan sekarang adalah 1. Makanan dan pakaian. Alasannya, karena makanan dan pakaian merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda pemenuhannya, karena sangat penting untuk kelangsungan hidup. 2. Kesehatan. Alasannya, karena kondisi sehat baik fisik maupun mental memungkinkan seseorang untuk berfungsi secara optimal dalam kehidupan sehari-hari dan mencapai tujuan-tujuan penting. Dan juga kebutuhan yang akan datang, yaitu tabungan dan investasi. Karena keduanya berperan penting dalam mencapai stabilitas
jangka pendek. Sedangkan investasi memungkinkan pertumbuhan dan mencapai tujuan jangka panjang seperti pensiun. Dua, perlindungan asuransi karena memberikan rasa aman finansial dan berbagai risiko yang mungkin terjadi seperti sakit, kecelakaan atau bahkan kehilangan pekerjaan. Asuransi membantu memitigasi dampak finansial dari kejadian tak terduga, sehingga memungkinkan individu dan keluarga untuk tetap stabil secara ekonomi dan mencapai tujuan kemenangan jangka panjang. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu presentasi dari kelompok 4 yang membahas temanya yaitu tentang kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Oke, ada sekarang dan akan datang. Tadi ada beberapa contoh tentang kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang beserta alasannya mengapa kebutuhan tersebut dikatakan sebagai kebutuhan sekarang dan kebutuhan akan datang. Oke, itu kelompok 4. Untuk berikutnya kami minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Ayu Lejenika. Saya Sira. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang kebutuhan primer dan sekunder. Menurut kelompok kami, kebutuhan primer 1. Pendidikan. Alasannya karena kebutuhan primer adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan berfungsi dengan baik. Pendidikan, terutama pendidikan dasar, dianggap salah satu kebutuhan primer karena memberikan keterampilan dasar yang diperlukan untuk kehidupan seperti membaca, menulis, dan berhitung. Pendidikan juga penting untuk pengembangan potensi individu dan berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi suatu bangsa. Meskipun pendidikan tinggi seringkali dianggap sebagai kebutuhan sekunder atau tersier, pendidikan dasar dianggap sebagai kebutuhan primer yang mendasar bagi semua orang. 2. Pakaian dan tempat tinggal. Alasannya karena pakaian dan tempat tinggal keduanya penting untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia. Pakaian melindungi tubuh dari cahaya ekstrim dan faktor lingkungan, sedangkan tempat tinggal memberikan perlindungan dari bahaya dan tempat untuk beristirahat serta berkumpul bersama keluarga. 3. Makanan dan gizi. Alasannya karena merupakan untuk kelangsungan hidup dan kesehatan manusia. Tanpa pemenuhan kebutuhan makanan dan gizi yang cukup, manusia tidak bisa bertahan hidup, beraktivitas dengan baik, dan terhindar dari berbagai penyakit. Makanan dan gizi juga sumber energi, nutrisi penting untuk pertumbuhan dan perkembangan bagi kesehatan tubuh untuk kelangsungan hidup. 2. Kebutuhan sekunder. Menurut kelompok kami, kebutuhan sekunder memiliki 1. Kegiatan ekstrakurikuler. Alasannya karena tidak termasuk kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup, tetapi memberikan manfaat tambahan seperti pengembangan minat, bakat, dan keterampilan sosial siswa. Karena ekstrakurikuler dengan kebutuhan dasar hanya untuk pengembangan diri, keterampilan sosial, dan kehidupan masyarakat. 2. Pengembangan karakter. Alasannya karena pengembangan karakter seperti halnya menjadi penting setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan sekunder tidak mendesak untuk dipenuhi, namun pemenuhannya dapat meningkatkan kualitas hidup dan memberikan kebahagiaan tambahan. Ada beberapa alasan. Pengembangan karakter menjadi kebutuhan sekunder yaitu meningkatkan kualitas hidup seperti hubungan yang lebih baik, pengambilan keputusan yang lebih baik, kesejahteraan mental, tercapainya tujuan, penyesuaian diri, dan perubahan lingkungan seperti pengembangan teknologi, lingkungan sosial yang beragam, tantangan hidup, dampak positif pada masyarakat seperti model peran kontribusi positif menciptakan lingkungan yang lebih baik, memenuhi kebutuhan fisiologi seperti rasa aman dan
3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya Saudara Madu, Saya Yesus Agita. akan mempresentasikan materi tentang individu dan kelompok. Menurut kelompok kami, kebutuhan individu terbagi menjadi 2. Yang pertama, kesehatan fisik. Alasannya, karena merupakan fondasi satu kelangsungan hidup dan berfungsinya individu secara optimal. Kesehatan fisik memungkinkan seorang untuk beraktivitas, bekerja, belajar, dan berintegrasi sosial dengan baik demi untuk melindungi kelangsungan hidup, kualitas hidup, serta produktivitas. Kemampuan untuk berinteraksi sosial dan mencegah penyakit serta kesejahteraan emosional. 2. Pengembangan karir. Alasannya karena membantu mereka untuk terus berkembang, relevan, dan kompetitif di dunia kerja yang berbagai, serta mencapai tujuan pribadi dan profesional. Ini juga berkontribusi pada peningkatan kepuasan kerja, rasa pencapaian, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Pengembangan karir juga dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, pencapaian tujuan karir, meningkatkan kepuasan kerja, meningkatkan kesejahteraan, menghadapi perubahan dunia kerja, peningkatan kualitas diri, kontribusi positif pada organisasi. Untuk kebutuhan kelompok yaitu kesejahteraan sosial. Alasannya karena pencapaian kesejahteraan individu tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial sekitarnya. Kesejahteraan sosial mencakup pemenuhan kebutuhan data relasi sosial yang harmonis dan penyesuaian diri yang baik dalam masyarakat. Kondisi ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan individu, tetapi juga bagaimana individu tersebut berinteraksi dan berkontribusi dalam kelompok dan masyarakat, seperti ketergantungan pada lingkungan sosial, kebutuhan akan relasi sosial, tanggung jawab bersama, pengaruh kebijakan dan program sosial, pencegahan masalah sosial. Sekian presentasi dari kelompok kami KTP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk terakhir silakan presentasi dari kelompok 2. Presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Nora Adalina Persiapti. Nama saya Widya Indonesia. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani terdiri atas 3 macam. Yang pertama, makanan. Alasannya karena secara langsung berkaitan dengan pemeliharaan dan fungsi fisik tubuh. Makanan menyediakan energi, nutrisi, dan zat-zat penting yang diperlukan tubuh untuk beraktivitas. Tubuh memperbaiki sel dan menjaga kesehatan secara keseluruhan, dan juga makanan adalah sumber energi. Nutrisi penting bagi tubuh untuk pemeliharaan kesehatan dan juga sebagai pertumbuhan dan perkembangan serta perbaikan jaringan tubuh dan kenyamanan fisik. Yang kedua, pakaian. Alasannya karena secara langsung berhubungan dengan kesehatan dan penampilan fisik manusia. Pakaian melindungi tubuh dari kondisi cuaca ekstrim seperti panas dan dingin, serta memberikan penghalang higienis. Selain itu, pakaian juga berperan dalam kenyamanan dan rasa percaya diri. Yang ketiga, tempat tinggal. Alasannya karena memberikan perlindungan fisik, rasa aman, dan kenyamanan individu. Tanpa tempat tinggal, manusia rentan terhadap cuaca ekstrim. Gangguan tempat tinggal termasuk dalam kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi untuk menjaga kesehatan dan kelangsungan hidup. 2. Kebutuhan rohani. Menurut kelompok kami, kebutuhan rohani terdapat 2 macam. Yang pertama, hubungan sosial. Alasannya karena interaksi dengan orang lain dapat memberikan
meningkatkan rasa bahagia dan kepuasan hidup. Kebutuhan rohani sendiri berkaitan dengan aspek non-fisik dari kehidupan manusia dan hubungan sosial. Yang positif dapat membantu memenuhi kebutuhan ini seperti rasa memiliki penerimaan dan tujuan hidup. Yang kedua, pendidikan dan pengembangan pribadi. Alasannya karena keduanya berkontribusi spiritual, pembentukan karakter dan pencapaian kompetensi diri yang utuh. Pendidikan memberikan pengetahuan dan pemahaman sementara. Pengembangan pribadi membantu individu menemukan makna hidup, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun hubungan yang lebih baik. Sekian presentasi dari kami, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing dari kelompok 1. Oke, di sini kalian Bapak dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan jenis kebutuhan primer dan tersier itu ada beberapa contoh sesuai dengan hasil presentasi kalian masing-masing. Yang pertama, makanan bergizi. Yang kedua, pendidikan, kegiatan ekstrakurikuler, pengembangan karakter dan pakaian dan tempat tinggal. Itu termasuk dalam kebutuhan primer dan sekunder. Tadi setelah kalian analisis, ada beberapa contoh dari kebutuhan primer dan sekunder sesuai dengan kerja kelompok kalian masing-masing. Yang kedua, kelompok 2 menyatakan ada beberapa contoh kebutuhan jasmani dan rohani sesuai dengan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Contoh tadi ada makanan, hubungan sosial, pendidikan dan pengembangan pribadi, pakaian dan tempat tinggal. Itu termasuk dalam contoh dari kebutuhan jasmani dan rohani. Kelompok 3 memberikan pernyataan tentang hasil diskusinya. Ada 3 contoh. Yang pertama, kesehatan fisik, pengembangan berkarir, kesejahteraan sosial. Itu hasil dari kelompok 3 yang temanya tentang kebutuhan individu dan kelompok. Oke. Dari hasil kerja kelompok 4 yang temanya tentang kebutuhan sekarang dan akan datang, memberikan contoh tabungan dan investasi, makanan dan pakaian, kesehatan dan perlindungan asuransi. Jadi kalian telah bekerja membahas tentang macam-macam kebutuhan yang diinginkan oleh manusia. Berdasarkan kegunaannya atau intensitas kegunaannya, ada kebutuhan primer, ada kebutuhan tersier, dan ada kebutuhan sekunder. Berdasarkan berdasarkan waktunya, ada kebutuhan sekarang, ada kebutuhan akan datang. Ada juga berdasarkan subjeknya, ada kebutuhan kelompok, ada kebutuhan individu. Jadi kebutuhan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang Bapak ingin memberikan soal-soal evaluasi. Oke, soal-soal evaluasi untuk dikerjakan di rumah, untuk dibahas di minggu depan. Sekarang kata soal evaluasinya kalian kerjakan di rumah. Nomor 1.
primer, tersier, dan sekunder. Berikan beberapa contohnya. Dan yang kedua, tuliskan pengertian dari kebutuhan masa yang akan datang. Tuliskan pengertian dari kebutuhan masa yang akan datang. Dan berikan beberapa contohnya. Yang ketiga, tuliskan pengertian kebutuhan dan keinginan sesuai dengan pendapat kalian masing-masing. Dan yang ketiga, empat, apakah menurut Anda tentang kebutuhan mendesak? Apakah menurut Anda kebutuhan mendesak? Yang terakhir, berikan contoh kebutuhan mendesak minimal 5 macam. Minimal 5 macam. Itu untuk tugas minggu depan. Oke. Untuk tugas minggu depan. Oke. Sekarang Bapak akan menyimpulkan pelajaran pada hari ini. Oke. Bapak akan menyimpulkan pelajaran hari ini. Sebelum Bapak menyimpulkan pelajaran hari ini, kita breaking terlebih dahulu. Ya. Tepuk semangat. Pembahasan minggu depan. Oke. Materi kita minggu depan kita akan membahas sekilas menjelaskan tentang permintaan dan penawaran.
Itu kita bahas minggu depan. Ini kita jelaskan sekilas tentang apa itu permintaan penawaran. Jadi materi minggu depan kita akan membahas tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan harga. Keseimbangan harga. Nah, ini yang dibahas kita minggu depan. Jadi sekilas nanti Pak akan jelaskan ini, tapi untuk lebih jelasnya itu kita laksanakan pembelajaran dulu. Apa itu permintaan, penawaran, dan keseimbangan harga? Permintaan itu adalah sesuatu barang yang diminta atau yang diinginkan oleh konsumen terhadap produsen. Yang diminta, yang dibeli dari tangan produsen atau penyalur barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen terhadap produsen atau penjual. Itu permintaan. Kalau penawaran ini adalah segala barang atau jasa yang ditawarkan dari tangan produsen kepada konsumen. Menjual barang itu namanya ditawarkan. Sehingga permintaan itu membeli, penawaran menjual. Di sini nanti ada keseimbangan harga. Keseimbangan harga ini terjadi kesepakatan antara pembeli dan penjual dalam menjual barang atau jasa. Contohnya, kalian ingin membeli pena. Ini, karena kebetulan kalian pena. Ini penanya harganya 10.000, dijual oleh produsen 10.000. Tetapi kalian menawarnya 5.000. Maka terjadilah yang namanya tawar menawar. Penjual ingin 10.000, tetapi pembeli inginnya 5.000. Maka pembeli menawar, bagaimana kalau 7.000? Sekarang penjual mau atau tidak? Yang ditawar oleh pembeli. Nah, kalau terjadi kesepakatan antara pembeli dan penjual, terjadilah jual beli, itu namanya keseimbangan harga. Kalau kita buat kurvanya seperti ini, kurvanya 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Nih, apabila kita buat tabel dulu ya, tabel keseimbangan harga. Nih, nomor, nama barang, penawaran, permintaan. Nah, seperti ini. Nomor 1. Apabila harga barang A, barang ditawarkan itu 3, maka permintaannya, penawaran 3, maka permintaan 1. Apabila barang A ini penawaran 2, harganya 2. Apabila barang A penawar 1, maka permintaannya 3. Artinya semakin tinggi harga, maka permintaan semakin sedikit. Ini, harga 1
permintaan 3. Harga 2 permintaan 2. Harga 3 permintaan 1. Maka kita buat seperti ini. Nah, ini. Di mana terjadi keseimbangan harga antara pembeli dan penjual? Terjadi apabila harga 2, maka barang yang akan kita 2. Ini keseimbangannya. Oke. Nah, ini kan sudah belajar matematika? Sudah belajar matematika? Sudah. Lupa. Ya, keseimbangan harga antara pembeli dan penjual atau demand dan supply. Ini supply, permintaan dan penawaran. Apabila harga 2, maka barang yang diminta menjadi 2. Itu namanya keseimbangan harga. Oke, itu akan kita bahas minggu depan. Oke, Bapak akan menyebutkan pelajaran hari ini. Ya, tadi kita telah membahas tentang kebutuhan. Kebutuhan dapat dibagi dalam beberapa bentuk atau beberapa jenis. Berdasarkan waktu pemenuhannya, berdasarkan intensitasnya, berdasarkan kelengkapannya, berdasarkan waktunya. Ya, itu ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier. Ada kebutuhan sejarah, ada kebutuhan masa yang akan ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani. Ada kebutuhan mendesak, ada kebutuhan masa yang akan datang. Itu kesimpulannya. Ya. Baiklah, anak-anak, sampai dulu pelajaran pada hari ini. Untuk menutup pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapak silakan memimpin. Berdoa mulai. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.